Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahro dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farikin MPDI. Oke, langsung saja pada pembahasan mengenai prosedur evaluasi pengembangan evaluasi pembelajaran. Suatu kegiatan evaluasi itu dikatakan berhasil jika sang evaluator mengikuti prosedur dalam melaksanakan evaluasi. Nah, prosedur di sini dimaksudkan sebagai langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam melakukan evaluasi. Prosedur yang harus diikuti evaluator meliputi perencanaan evaluasi, monitoring pelaksanaan evaluasi, pengolahan data dan analisis, pelaporan hasil evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Sebagaimana yang diutarakan dalam pendahuluan di atas, bahwa seorang evaluator dalam melakukan kegiatan evaluasi harus mengikuti prosedur-prosedur yang digariskan. Di sini yang pertama itu perencanaan evaluasi, yang kedua pelaksanaan evaluasi, yang ketiga monitoring pelaksanaan evaluasi, yang keempat pengolahan data, yang kelima pelaporan hasil evaluasi, dan yang terakhir penggunaan hasil evaluasi. Menginjak pada prosedur yang pertama mengenai perencanaan evaluasi. Nah, dalam melakukan perencanaan evaluasi, hal-hal yang harus diperhatikan di antaranya yang pertama yaitu harus analisis kebutuhan. Jadi, suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya. Yang kedua yaitu menentukan tujuan penelitian. Nah, jadi harus jelas tujuan penelitian itu apa. Yang ketiga harus menyusun kisi-kisi. Yang keempat mengembangkan draft. Yang kelima uji coba dan analisis soal. Yang keenam mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Dan yang terakhir revisi dan merakit soal. Untuk prosedur yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi. Nah, pelaksanaan evaluasi ini artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Dengan tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, subjek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi yang pelaksananya bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Untuk pelaksanaan evaluasi ini ada dua, ada non-tes dan juga ada tes. Untuk evaluasi non-tes itu meliputi angket, pedoman, observasi, wawancara, atau daftar cek. Sedangkan dalam bentuk tes menggunakan instrumen kertas dan pensil, atau juga bisa dalam bentuk portofolio. Untuk prosedur evaluasi yang ketiga yaitu monitoring pelaksanaan evaluasi. Nah, monitoring di sini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum. Tujuannya untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Untuk kemudian ada pengolahan data. Nah, di sini mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan jadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Jadi, data hasil evaluasi itu yang berbentuk kualitatif diolah menjadi analisis secara kualitatif, sedangkan data hasil yang berbentuk kuantitatif diolah dianalisis dengan bentuk statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Kemudian ada pelaporan hasil evaluasi. Jadi hasil evaluasi itu yang sudah diolah dan dianalisis dengan bantuan
statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Yang keenam, ada penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan evaluasi adalah laporan. Jadi laporan yang dimaksud untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlihat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk teknik penilaian dan prosedur pengembangan tes di sini ada 3 teknik. Yang pertama, teknik penilaian melalui tes. Yang pertama ada tes tertulis, tes tulisan, dan tes perbuatan. Untuk tes tulis di sini misalnya dalam bentuk pilihan ganda maupun itu uraian, isian, menjodohkan soal. Sedangkan tes lisan yaitu misalnya dengan melakukan